Bab 1021 Tanduk dan Hati Petir. Setelah membeli 3 bola kristal, Mu Chen tidak berniat untuk langsung membukanya, kalau-kalau harta karun yang muncul saat mereka membukanya menarik perhatian. Meskipun dia tidak takut, berada dalam masalah benar-benar merepotkan. Lebih jauh lagi, ia tidak ingin membiarkan pria kurus itu tahu bahwa ia memiliki cara khusus untuk membuka segelnya. Ini untuk berjaga-jaga kalau-kalau pria kurus itu memiliki pemikiran lain ketika peristiwa yang tak terduga terjadi. Oleh karena itu, dia segera menyimpan ketiga bola kristal itu. Memberi isyarat pada Han San dan Nine Nether, mereka dengan cepat pergi di bawah tatapan penuh penyesalan dari pria kurus itu. Kita sudah hampir selesai membeli bahan yang kita butuhkan. Masih ada 2 hari perjalanan yang tersisa sampai kita mencapai kuburan Myriad Beast. Malam akan datang, saya sarankan kita beristirahat di sini selama sehari dan melanjutkan besok. Kedua pihak telah berkumpul bersama seperti yang disarankan Han San. Mu Chen tidak keberatan dengan hal ini, karena dia juga membutuhkan tempat yang aman untuk membuka segel ketiga bola kristal tersebut. Meskipun pasar bebas dipenuhi oleh orang-orang, itu masih lebih baik daripada hutan belantara. Ketika Han San melihat bahwa tidak ada yang keberatan, mereka menuju ke arah barat pasar bebas. Di sana terdapat pagoda-pagoda batu yang sebagian sudah ditempati. Mereka jelas untuk para ahli beristirahat. Mu Chen dan yang lainnya mencari pagoda yang kosong dan beristirahat di dalamnya. Semua orang memejamkan mata untuk berkultivasi, sementara Mu Chen duduk di sudut dan melambaikan tangannya. Ketiga bola kristal itu kemudian melayang di hadapannya. Ketiga bola kristal itu ditutupi dengan rune samar yang ada di dalam setiap bola cahaya. Rune tersebut seharusnya adalah segel. Di sudut lain, Nine Nether, Mo Feng dan Mo Ling memandangi ketiga bola kristal itu dengan penuh minat, karena mereka ingin tahu benda apa yang akan diperoleh Mu Chen dari ketiga kristal itu. Di pagoda batu, merasakan gerakan Mu Chen, Han San juga melihat dengan rasa ingin tahu. Dia tahu bahwa Mu Chen telah membuka satu dengan esensi api Phoenix, sehingga menyebabkan perhatian Chi Hongwu. Dia juga merasa iri dengan hal ini, karena harga sebuah esensi api Phoenix jauh melebihi 500.000 tetes cairan spiritual berdaulat. Mu Chen tidak mempermasalahkan tatapan mereka dan memegang salah satu kristal. Ketika kristal dingin itu jatuh di tangannya, dia melihat bahwa permukaan kristal itu memiliki garis merah jernih dan fluktuasi yang dipancarkannya sama seperti sebelumnya. Ternyata, itu juga digambar dengan rune dari Super Divine Beast. Mu Chen merenung sejenak, lalu bekerja dari dalam lagi. Dia menyiapkan arai spiritual kecil yang sangat indah sebelum menuangkan kekuatan naga sejati dan roh Phoenix di dalamnya, merusak segel yang sempurna sehingga dia bisa menemukan celah. Mu Chen memejamkan matanya sejenak, sebelum tiba-tiba membukanya dan merasakan segel di permukaan kristal mulai menunjukkan celah. Dia tidak lagi ragu-ragu dan tiba-tiba mengepalkan tinjunya, segera mengendalikan energi spiritual yang telah memasukinya. Pada saat itu ketika energi spiritual meledak, kristal itu juga telah hancur dan kilauan cahaya tersebar. Ketika cahaya menghilang, semua orang segera mengarahkan pandangan mereka dan melihat cahaya ungu tua berkumpul di telapak tangan Mu Chen. Cahaya ungu tua itu dengan cepat mengembang dan berubah menjadi baju besi perang ungu tua yang ramping. Armor itu diukir dengan rune kuno dengan berbagai dangkal dan kedalaman, memancarkan fluktuasi yang mendalam. Samar-samar, itu diam-diam memancarkan fluktuasi yang mencengangkan. Seluruh pelindung tubuh itu ramping dan ramping dengan bentuk S. Ternyata, itu dimaksudkan untuk wanita. Mu Chen juga agak tercengang saat dia melihat baju besi perang berwarna ungu tua ini. Setelah menuangkan energi spiritual ke dalamnya, fluktuasi energi spiritual yang kuat meledak darinya dan terbentuk menjadi lapisan pertahanan di sekitar baju besi. Boom! Mu Chen mengepalkan tinjunya dan meninju baju besi itu dengan keras. Seketika, lapisan pertahanan terus-menerus runtuh. Tetapi pada saat yang sama, energi di kepalan tangan Mu Chen juga dengan cepat habis. Ketika tinjunya menyentuh baju besi itu hanya bekas tinju yang dangkal, yang dengan cepat menghilang. Pertahanan yang sangat kuat. Ketika Mu Chen melihat pemandangan ini, dia langsung mengerutkan keningnya. Tinjunya mungkin tampak lembut, tapi dia menggunakan kekuatan yang bahkan akan membuat penguasa kelas 6 terluka parah. Tapi saat ini, baju besi pertempuran telah sepenuhnya bertahan dari serangannya. Harta yang bagus. Lebih jauh lagi, itu bisa memperkuat energi spiritual. Mu Chen tidak bisa menahan nafas. Armor perang ini tidak hanya memiliki kemampuan pertahanan yang kuat, tetapi juga dapat memperkuat energi spiritual untuk meningkatkan kekuatan bertarung. Hanya 2 poin ini saja yang membuat baju besi ini sebanding dengan artefak ilahi yang tak tertandingi. Lebih jauh lagi, itu pasti salah satu yang luar biasa. Harganya jauh melebihi 500.000 tetes cairan spiritual berdaulat juga.
Barang bagus. Ketika Hansan melihat ini, matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak berbinar. Mu Chen tersenyum, lalu menjentikkan jarinya tak lama kemudian. Baju besi pertempuran itu terbang ke arah Nine Nether. Karena baju besi ini ditujukan untuk wanita, pertama-tama, jika Nine Nether memiliki baju besi ini, maka kekuatan bertarungnya akan meningkat pesat. Melihat baju besi pertempuran terbang ke arahnya, Nine Nether tertegun sejenak sebelum dia tersenyum. Dia tidak menolak dan memanggilnya ke arah dirinya sendiri dengan lambaian tangannya, sebelum melayang di depannya. Dia sedikit membuka bibirnya yang merah merona dan energi spiritual menyembur keluar, dengan cepat menyempurnakan armor perang sebelum ditarik ke dalam tubuhnya. Setelah memberikan baju besi itu ke Nine Nether, Mu Chen melihat kedua bola kristal lainnya. Pada akhirnya, hasilnya seperti yang diharapkan, segel kuno berhasil ditangani oleh Mu Chen. Setelah segel ditangani, harta karun di dalam kristal muncul, yang menarik perhatian semua orang. Ada dua harta karun dan salah satunya adalah tanduk hitam. Tanduk itu melengkung seperti busur yang dipenuhi dengan jejak berbintik-bintik. Samar-samar, ada juga aura tidak menyenangkan yang mencengangkan yang memancar darinya. Ketika Mu Chen melihat tanduk hitam ini, dia tertegun karena dia menyadari bahwa tanduk itu agak mirip dengan tanduk yang muncul ketika kelompok Hansan mengubah diri mereka sendiri. Jadi, dia menatap Hansan dan melihat bahwa para ahli dari klan Badak Iblis sedang menatapnya dengan mata memerah. Pada kula hitam di tangannya. Ini kula klan Badak Iblismu. Mu Chen agak tercengang saat dia bertanya. Tatapan Hansan tertuju pada kula hitam saat nafasnya menjadi berat, itu seharusnya milik leluhur klan Badak Iblis. Kula klan saya adalah senjata terkuat dengan aura tak menyenangkan yang unik di dalamnya. Ini sangat bermanfaat bagi teknik kultivasi klan saya. Meskipun kula ini telah terkorosi karena aliran waktu yang tak terhitung jumlahnya, jika kita membawanya, itu akan mempercepat teknik kultivasi yang kita latih. Mu Chen kemudian mengerti mengapa mata beberapa orang dari klan Badak Iblis itu memerah. Ini adalah harta karun kultivasi untuk klan Badak Iblis, jadi tidak banyak gunanya bagi kelompok Mu Chen. Lagi pula, tidak semua orang membutuhkan aura yang tidak menyenangkan. Kakakmu. Nafas Hansan berangsur-angsur menjadi tenang dan dia dengan canggung menatap Mu Chen. Aku ingin tahu apakah kamu bisa menjualnya kepada kami. Mu Chen memandang Nine Nether dan Mo Feng. Keduanya mengangkat bahu. Item ini adalah harta karun bagi klan Badak Iblis, tapi tidak ada gunanya bagi mereka. Jadi jika Hansan bisa menawarkan harga yang sesuai, tidak ada salahnya menjualnya. Melihat tanggapan mereka, Mu Chen tersenyum dan melemparkan tanduk hitam itu ke Hansan. Karena itu masalahnya, maka saudara Han, Anda bisa memberikan berapapun yang Anda anggap cocok. Dia tidak memberikannya secara gratis karena Hansan tidak sebanding dengan hubungannya dengan Nine Nether dan Mo Feng. Jika dia memberikannya tanpa meminta harga, itu akan menjadi sedikit tidak pantas, karena pembagian hasil panen mereka akan berbeda. Hansan dengan hati-hati menerima tanduk itu dan memeriksanya seperti harta karun yang berharga, sebelum menunjukkan ekspresi yang dalam. Dia berbalik dan berdiskusi dengan beberapa rekan di belakangnya, sebelum melemparkan botol giok ke Mu Chen. Saudaramu, tanduk ini tidak berguna bagi orang lain, tetapi merupakan harta yang tak ternilai bagi kita. Jika ditempatkan di rumah lelang Great Thousand Wall, harganya mungkin akan melebihi 2 juta tetes cairan spiritual berdaulat. Hansan sedikit malu saat dia melanjutkan, tapi kami hanya memiliki 2 juta tetes cairan spiritual berdaulat, semuanya terkandung dalam botol ini. Setelah menyebutkannya, kami yang mendapat manfaat dari ini. 2 juta tetes cairan spiritual berdaulat. Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana oleh ini dan dalam hati menamparkan bibirnya. Dia awalnya berpikir bahwa jika item ini bisa dijual seharga 1 juta Sovereign Spiritual Liquid, itu sudah cukup bagus. Tapi dia masih meremehkan pentingnya yang telah ditempatkan klan Badak Iblis padanya. 2 juta tetes cairan spiritual berdaulat, untuk menebus semua pembelian bola kristal. Kalau begitu, 2 juta tetes cairan spiritual berdaulat sudah cukup. Mu Chen menerima botol giok itu sambil tersenyum santai. Karena dia bisa menjualnya dengan harga seperti itu, maka dia tidak perlu tawar-menawar lagi. Bagaimanapun, kedua belah pihak masih perlu bekerja sama. Hansan dengan penuh syukur menganggukkan kepalanya dan para ahli dari klan Badak Iblis juga memberikan tatapan niat baik. Ternyata, mereka memiliki pendapat yang lebih baik tentang Mu Chen. Setelah Mu Chen melihat rombongan Hansan dengan penuh hormat membelai tanduk itu, dia tidak lagi mengganggu dirinya sendiri dengan mereka dan melihat objek terakhir. Benda ini berwarna perak, kira-kira seukuran kepalan tangan dengan penampilan kasar. Itu tampak seperti hati dan gemuruh guntur yang keras bisa samar-samar terdengar darinya.
Mu Chen menatap benda ini dan tatapannya berangsur-angsur berubah menjadi serius. Itu karena dia bisa merasakan bahwa benda ini sepertinya mengandung energi yang sangat menakutkan dan kejam. Jika energinya meledak, itu bukanlah sesuatu yang bahkan dia bisa tahan. Apa itu? Mu Chen menatap Nine Nether dan yang lainnya dengan tatapan ragu. Jelas, dia tidak bisa menentukan item apa ini. Nine Nether dan Mo Feng mengerutkan alis mereka saat mereka merenungkannya. Tapi setelah beberapa saat, Han San, yang telah mengalihkan pandangannya dari tanduk dengan susah payah, menatap hati perak itu dengan keheranan. Dia merenung sejenak sebelum berkata, jika tebakanku benar, benda ini seharusnya adalah hati binatang pemakan petir. Itu langka bahkan di zaman kuno. Mendengar kata-katanya, mata Mu Chen tiba-tiba berkontraksi dengan kilatan cahaya di matanya. Hati binatang pemakan petir. N. Bab 1022 Kuburan Binatang Myriad. Di zaman kuno, ada seekor binatang yang tidak memakan tumbuh-tumbuhan atau daging sebagai makanan. Sebaliknya, ia mengkonsumsi petir sebagai makanannya dan petir telah terkumpul di dalam hatinya, ditekan di dalam dan memiliki kekuatan yang merusak. Namun, karakter alami dari binatang itu jinak dan tidak pernah menyakiti orang lain. Tetapi jika mereka benar-benar marah dan dipaksa sampai pada titik kematian, mereka akan meledakkan hati mereka sendiri. Dikatakan bahwa jika seekor binatang pemakan petir telah hidup selama puluhan ribu tahun, kekuatannya meledakkan jantungnya tidak dapat dilukiskan. Legenda juga mengatakan bahwa pernah ada seorang ahli dari alam penguasa bumi yang mencoba menangkap seekor binatang pemakan petir sebagai hewan peliharaan. Namun pada akhirnya, ahli tersebut telah membuat marah binatang itu, menyebabkan jantungnya meledak. Pada akhirnya, bahkan kultivator alam penguasa bumi pun mati dalam ledakan tersebut. Namun, karena kelangkaan binatang pemakan petir, mereka sangat langka di dunia 1000 besar saat ini, jadi mereka secara bertahap dilupakan oleh orang-orang. Di pagoda batu, ketika Mu Chen selesai mendengar penjelasan Han San, dia merasakan kulit kepalanya mati rasa, bahkan tangannya gemetar saat dia memegang jantung karena takut jantungnya akan meledak. Jika itu yang terjadi, maka tidak ada seorang pun di antara mereka yang bisa melarikan diri hidup-hidup. Hati binatang pemakan petir diklasifikasikan berdasarkan warna. Lebih dari 10.000 tahun, warnanya akan menjadi emas murni dan karena itu perak, itu seharusnya ribuan tahun. Meskipun tidak dapat membunuh seorang penguasa bumi, itu fatal bagi siapapun yang berada di bawah kultivasi alam penguasa bumi. Han San menatap hati perak saat dia mengatakan itu dengan mata berkobar. Dengan hati binatang pemakan petir bersama mereka, itu bisa menjadi kartu truf untuk mengintimidasi orang lain. Jika mereka dipaksa menemui jalan buntu, siapapun akan takut jika mereka mengeluarkannya. Mu Chen juga sangat menyadari hal ini dan tidak bisa menahan senyum, sebelum dengan hati-hati menyimpan hati perak itu. Dengan item ini, itu akan setara dengan kesempatan untuk melarikan diri. Namun, item ini hanya bisa digunakan sekali. Oleh karena itu, kecuali jika dibutuhkan, dia benar-benar tidak bisa mengeluarkannya dengan sembarangan. Jika tidak, itu akan terlalu boros. Saudara Mu sangat beruntung. Ketika Han San melihat Mu Chen menyimpan hati, dia tidak bisa menahan rasa iri di wajahnya. Jika Mu Chen telah mengubah item yang dia peroleh menjadi cairan spiritual berdaulat, itu mungkin mendekati 10 juta tetes cairan spiritual berdaulat. Itu keuntungan yang terlalu besar, mengingat dia hanya menginvestasikan 1.500.000 tetes cairan spiritual berdaulat. Mu Chen juga tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di dalam hatinya, karena panennya jauh melebihi ekspektasinya. Tetapi jika bukan karena bantuan kemampuan unik Moling, dia tidak akan bisa mendapatkan hasil panen yang begitu menakjubkan. Tentu saja, hal terbaiknya adalah dia bisa menggunakan arai spiritual sementara yang lain hanya bisa membuka segel dengan paksa. Keduanya sangat diperlukan baginya untuk mendapatkan panen seperti itu kali ini. Kakak Han, kita akan segera mencapai kuburan Myriad Beast. Bisakah Anda memberitahu kami lebih banyak informasi tentang situasi Treasure Beast? Mu Chen dengan cepat menenangkan kegembiraan di hatinya dan bertanya sambil menatap Han San. Berdiri di sampingnya, Nine Nether dan Mo Feng juga mengarahkan pandangan mereka. Tujuan utama mereka dalam perjalanan ke Myriad Beast Graveyard ini adalah untuk mencari petunjuk tentang burung abadi. Meskipun harta karun itu juga menggoda, itu adalah hal yang sekunder dibandingkan dengan tujuan utama mereka. Oleh karena itu, mereka harus mengetahui dengan jelas risiko yang terlibat sehingga mereka bisa mempersiapkan diri dengan baik. Han San menganggukkan kepalanya, itu suatu keharusan. Menurut ahli dari klan saya yang telah pergi ke Divine Beast Origin di masa lalu, bukan hanya klan badak iblis saya yang menemukan harta karun. Klan lain apalagi yang ada di sana? Mo Feng bertanya.
Masih ada dua klan lain, klan Serigala Langit dan klan Singa Emas, kata Han San. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, dia mengerutkan keningnya. Itu adalah dua klan dengan fondasi yang dalam dan jika mereka bisa mendapatkan evolusi terakhir mereka, mereka akan menjadi Serigala Langit Monitor dan Singa Emas berkepala 9, eksistensi yang kuat yang bahkan bisa menghadapi binatang super ilahi. Tapi selama puluhan ribu tahun, tidak ada yang terdengar tentang siapapun dari klan-klan tersebut yang mencapai evolusi ke tingkat itu. Dengan demikian, orang bisa mengatakan betapa sulitnya bagi mereka untuk berevolusi ke titik itu. Tapi meski begitu, klan Serigala Langit dan klan Singa Emas keduanya sangat terkenal di dunia seribu dewa dan tidak bisa diremehkan. Kami pernah membentuk perjanjian tersembunyi dengan para ahli klan Serigala Langit. Mungkin pada saat itu, kita bisa bergabung bersama untuk menyingkirkan klan Singa Emas. Jika itu yang terjadi, maka kita akan mendapat bagian lagi dalam harta karun itu. Han San tersenyum. Mu Chen agak tercengang saat dia menatap Han San. Dia tidak pernah berpikir bahwa mereka telah menarik klan Serigala Langit bersama mereka. Jika itu masalahnya, maka klan Singa Emas mungkin akan tertipu. Tapi klan Serigala Langit sangat licik dan brutal. Jadi kita harus berhati-hati saat bekerja sama dengan mereka. 9 Neter mengingatkan. Han San mengangguk mendengar kata-katanya, karena dia bukan orang bodoh. Dia tahu betapa lemahnya kesepakatan mereka. Jika terjadi perubahan peristiwa yang tiba-tiba pada saat itu, klan Serigala Langit mungkin akan berurusan dengan mereka. Itulah alasan mengapa dia mengundang pesta Mu Chen. Itu karena jika dia percaya diri, dia tidak ingin orang lain mengambil bagian dalam harta karun itu. Selain dua klan yang mungkin memperebutkan harta karun, tanah tempat harta karun itu mati juga memiliki roh binatang yang telah terkorosi oleh aura mematikan. Dengan demikian, mereka juga sangat merepotkan untuk dihadapi. Roh binatang. Berapa banyak dari mereka? Apa kekuatan mereka kira-kira? Mu Chen merenung. Yang disebut Beast Spirits adalah roh dari para ahli binatang spiritual yang terkorosi oleh aura kematian setelah kematian mereka, sehingga menjadi keberadaan undead. Tapi mereka masih mempertahankan sebagian dari kekuatan bertarung mereka ketika mereka masih hidup, mereka tidak takut akan kematian dan jika mereka terjerat oleh roh binatang itu akan sedikit merepotkan. Tidak banyak dari mereka, dan kebanyakan dari mereka berada pada kultivasi penguasa kelas 5 dan 6. Tapi pasti ada beberapa yang lebih sulit untuk dihadapi. Jadi pada saat itu, kita harus berhati-hati atau kita harus membayar harga yang mahal. Han San berbicara dengan ekspresi serius. Mu Chen menganggukkan kepalanya. Informasi yang diketahui Han San tidak terlalu jelas dan karena kuburan binatang Myriad bisa menjadi salah satu tanah yang tidak menyenangkan dari Divine Beast Origin, itu jelas bukan tempat wisata yang bisa mereka datangi dan pergi sesuka hati. Jadi persaingan untuk mendapatkan harta karun kali ini mungkin tidak akan mudah. Tapi karena mereka sudah sampai sejauh ini, mereka tidak bisa menyerah tidak peduli seberapa berbahayanya Myriad Beast Graveyard. Lagi pula, petunjuk tentang Primordial Unding Bird mungkin hanya bisa ditemukan di sana. Mereka mendiskusikan lebih lanjut rencana mereka sebelum mereka memasuki kondisi kultivasi mereka ketika malam tiba. Mu Chen telah memahami maksud membunuh dari pukulan iblis pengorbanan diri seperti biasa. Malam tanpa kata-kata dengan cepat berlalu. Ketika pagi tiba, wilayah ini tiba-tiba menjadi ramai dan aliran siluet yang tak berujung terbang. Pada saat yang sama, ada juga orang-orang yang meninggalkan pasar bebas dan menuju ke tujuan mereka sendiri. Seluruh wilayah ini berkembang dengan penuh vitalitas. Ayo kita bergerak. Han San memandang kelompok 4 orang Mu Chen dan tersenyum. Mu Chen dan Nine Nether menganggukkan kepala. Mereka tidak lambat dan segera terbang keluar dari pagoda batu, berubah menjadi garis-garis cahaya dan mereka terbang melintasi cakrawala dengan rombongan Han San mengikuti di belakang mereka. Tidak lama setelah rombongan Mu Chen pergi, 10 sosok aneh muncul di luar pagoda batu tempat mereka tinggal. Ada sosok yang tidak asing lagi di antara kelompok itu, yaitu Bai Bin, yang telah menderita di tangan Mu Chen kemarin. Tetapi pada saat ini, Bai Bin telah mencabut semua kesombongan di wajahnya. Itu karena di hadapannya ada seorang pria berpakaian biru dengan tatapan acuh tak acuh. Matanya biru seperti es dan saat dia menyapu pandangannya ke sekeliling, bahkan atmosfer pun membeku menjadi es. Kakak Bai Ming, orang itu pasti sudah pergi. Bai Bin memandang pagoda batu yang kosong sambil berkata dengan hati-hati. Pria berpakaian biru yang disebut Bai Ming mengerutkan alisnya dan melirik ke atas, seketika membuat tubuh Bai Bin menjadi dingin. Apakah Anda mengatakan yang sebenarnya ketika Anda merasakan aura Phoenix sejati dari orang itu? Pria berpakaian biru itu dengan lemah berkata. Itu benar, tekanan itu tidak mungkin salah.
Selain itu, orang itu seharusnya seorang manusia, jadi dia harus memiliki harta karun tertinggi dari klan kita. Jika tidak, tidak mungkin baginya untuk memiliki tekanan Phoenix sejati. Bai Bin dengan cepat menjelaskan. Pria berpakaian biru itu sedikit menganggukkan kepalanya dengan sedikit keheranan di matanya. Aura Phoenix sejati, yang hanya bisa dimiliki oleh sesama anggota klan mereka dengan garis keturunan termulia. Harta karun apa yang dimiliki manusia itu? Jika dia, Bai Ming bisa mendapatkannya, dia bahkan mungkin bisa mengembangkan garis keturunannya lebih jauh dan meningkatkan kekuatannya. Apakah kalian sudah menyelidiki arah yang mereka tinggalkan? Pria berpakaian biru itu bertanya sekali lagi. Seharusnya ke arah barat laut, kata Bai Bin. Arah itu. Pria berpakaian biru itu tertegun, lalu dia tersenyum tak lama kemudian. Itu adalah arah ke kuburan Myriad Beast. Jadi mereka menuju ke tempat yang sama dengan kita, sepertinya langit pun tidak membantu mereka. Kakak Bai Ming, apa kita akan menuju ke sana? Tanya Bai Bin. Pria berpakaian biru itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya masih harus membeli beberapa barang di pasar bebas ini. Karena mereka pergi menuju kuburan binatang Myriad, maka kita akan bertemu dengan mereka cepat atau lambat. Kita tidak terburu-buru, biarkan mereka melompat-lompat sebentar lagi. Ketika pria berpakaian biru menyelesaikan kata-katanya, dia berbalik dan pergi sementara Bai Bin melihat ke arah barat laut dengan keengganan dan dengan menakutkan berkata, kalau begitu aku akan membiarkan kalian hidup untuk beberapa hari lagi. Adapun pihak Mu Chen, yang dengan cepat meninggalkan pasar bebas, mereka secara alami tidak tahu bahwa mereka telah menjadi sasaran. Tetapi bahkan jika mereka tahu, Mu Chen tidak akan terganggu dengan karakternya. Lagi pula, ketika Bai Bin pindah, Mu Chen tahu bahwa dia akan mendapat masalah. Tapi seperti yang dia katakan sebelumnya, dia tidak meringkuk atau bersembunyi dari hal-hal yang dia lakukan. Jika Bai Bin berpikir bahwa dia bisa membuat seseorang menginjak-injaknya, maka Mu Chen tidak akan keberatan membiarkannya membayar harga yang mahal. Dengan demikian, dia telah sepenuhnya fokus pada perjalanan menuju kuburan Myriad Beast. Dalam 2 hari mendatang, mereka tidak diganggu. Melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi, ketika matahari terbenam pada hari kedua, mereka sudah berdiri di puncak. Pandangan mereka diarahkan ke kejauhan sebelum berbalik ke arah kuburan yang sangat suram. Di kejauhan gunung dan tanah, kabut kelabu pekat memenuhi daerah itu seperti penghalang. Kabut kelabu itu sangat dingin dan menakutkan, bahkan samar-samar mengeluarkan raungan hantu. Kabut itu samar-samar terbentuk menjadi makam yang tak terhitung jumlahnya di langit dengan aura mematikan yang deras. Mereka akhirnya sampai di kuburan makhluk buas. Bab 1023 Klan Serigala Langit. Aura maut berwarna abu-abu telah menyebar di wilayah itu dan sensasi dingin tidak bisa ditahan bahkan dengan penggunaan energi spiritual. Jejak dari aura kematian akan menyerang tubuh mereka, secara bertahap menyebabkan energi spiritual dalam tubuh mereka terkontaminasi. Kelompok itu berdiri di puncak di luar Myriad Beast Graveyard, melihat aura mematikan yang memenuhi wilayah ini sebelum melihat makam besar di langit. Perlahan-lahan, tatapan mereka berubah menjadi suram. Kuburan Myriad Beast Graveyard membuat mereka merasakan sensasi ketakutan. Tidak heran mengapa ini adalah tanah yang tidak menyenangkan di Divine Beast Origin. Mu Chen menghela nafas. Tidak hanya ada satu Super Divine Beast yang jatuh di Myriad Beast Graveyard. Han San menganggukkan kepalanya. Super Divine Beast adalah puncak di antara klan Divine Beast, sebanding dengan Heavenly Sovereigns. Tapi pada akhirnya, mereka semua telah jatuh di kuburan binatang Myriad ini. Keberadaan yang lebih kuat akan mengeluarkan aura mematikan yang deras jika tempat pemakaman mereka tidak dapat dilindungi dengan baik. Dengan jumlah aura mematikan yang menakjubkan di kuburan Myriad Beast, ada alasan besar bahwa itu mungkin disebabkan oleh Super Divine Beast yang jatuh yang tinggal di sana. Sudah hampir waktunya, mari kita bersiap-siap untuk masuk. Han San melihat ke langit sebelum melambaikan tangannya. Seketika, beberapa cahaya putih terbang ke arah kelompok Mu Chen dan mereka mengambilnya. Mereka melihat bahwa cahaya putih itu dengan cepat berubah menjadi api putih yang jatuh di bahu mereka. Saat api putih berkobar, api secara bertahap menyelimuti mereka. Begitu mereka diselimuti oleh api putih, Mu Chen dan yang lainnya langsung merasakan tubuh mereka berangsur-angsur menjadi hangat dan aura mematikan yang menyerang juga tersebar. Api itu jelas jauh lebih kuat daripada yang digunakan Han San saat mereka bepergian. Ini adalah api penolak kematian. Mereka bisa mengusir aura kematian dan juga merasakan roh binatang yang telah terkorosi oleh aura kematian. Namun, api itu tidak bisa bertahan lama jadi kita perlu menambahkan beberapa bahan ke dalamnya dari waktu ke waktu, yang telah saya berikan kepada kalian sebelumnya. Han San tersenyum saat api putih membumbung tinggi di atas bahunya.
Dengan menjentikkan jarinya, ia melemparkan sehelai daun putih ke dalam kobaran api dan daun itu dengan cepat terbakar. Setelah itu, api semakin membesar. Kelompok Mu Chen menganggukkan kepala sebagai tanda terima kasih. Kalau begitu, ayo kita bergerak. Melihat semua orang telah bersiap, Han San tidak lagi berbicara dan memanggil, lalu terbang lebih dulu. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju aura maut keabu-abuan yang menyelimuti wilayah ini. Melihat Han San, Mu Chen dan yang lainnya dengan cepat mengikuti. Saat mereka mendekat, Mu Chen bisa merasakan aura mematikan di wilayah ini menjadi lebih dingin dan tanah di bawahnya berwarna hitam, seperti lumpur busuk. Kita masuk sekarang. Han San meraung di depan dan Mu Chen tiba-tiba merasa bahwa suhu di wilayah ini tiba-tiba berubah menjadi dingin. Bahkan dengan perlindungan api penolak kematian, serbuan aura maut masih membuatnya menggigil. Aura mematikan di sekitarnya sangat pekat sampai-sampai menghalangi penglihatan mereka. Selain itu, di bawah aura mematikan yang korosif, Mu Chen dapat merasakan bahwa energi spiritual di tubuhnya telah ditekan hingga tidak dapat meluas. Puncak-puncak di sekitar mereka perlahan-lahan berubah menjadi abu-abu pucat tanpa tanaman. Itu seperti dunia kematian. Mengaum. Di kejauhan, ada raungan binatang dingin yang tidak memiliki sedikit pun vitalitas, seolah-olah mereka adalah mayat hidup. Gemerisik. Gemerisik. Saat kelompok Mu Chen melakukan perjalanan melalui pegunungan, mereka dengan hati-hati bergerak maju, menegangkan tubuh mereka dengan erat saat mereka melihat sekeliling dengan hati-hati. Ketuk. Di depan, Han San tiba-tiba berhenti dan siluetnya mendarat di pohon abu pucat yang botak sambil melihat ke depan. Di langit, ada beberapa bayangan di langit dengan gelombang aura dingin mematikan yang terus-menerus dipancarkan dari tubuh mereka. Mereka adalah roh binatang. Mu Chen melihat ke atas dan melihat bahwa bayangan itu semuanya berwarna abu pucat dengan mata kosong tanpa kecerdasan. Mereka semua memiliki penampilan yang berbeda dan beberapa bahkan memiliki penampilan setengah binatang, setengah manusia. Tapi mereka semua tidak diragukan lagi memancarkan aura mematikan yang kuat sehingga siapapun yang berada di bawah Sovereign kelas 5 bisa mati saat bersentuhan. Tangani ini dengan cepat. Hancurkan kepala mereka atau mereka akan mengganggu kita tanpa henti. Selain itu, kita harus cepat atau mereka akan memanggil roh binatang lainnya. Pada saat itu, akan merepotkan jika kita dikelilingi oleh mereka. Han San berbicara dengan tenang, lalu dia melambaikan jarinya dan dengan cepat mendistribusikan target mereka. Mu Chen dan yang lainnya menganggukkan kepala mereka dan pada saat berikutnya, mereka secara praktis meledak pada saat yang sama menuju beberapa siluet abu pucat di langit. Mu Chen telah muncul di depan siluet abu pucat terlebih dahulu. Siluet itu ditutupi bulu putih dan tubuh abu pucatnya terlihat lemah. Namun, itu lebih kuat dari kebanyakan logam. Ketika Mu Chen muncul di depan siluet itu, cahaya abu-abu berkedip-kedip di mata siluet itu. Kemudian tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengincar Mu Chen. Setelah itu, cakarnya yang tajam melesat ke arah dada Mu Chen. Serangan siluet itu sangat licik dan kejam, menyebabkan Mu Chen sedikit terkejut. Sepertinya roh binatang ini masih memiliki beberapa naluri pertempuran mereka ketika mereka masih hidup. Jika tidak, tidak mungkin serangannya begitu licik. Menghadapi roh binatang semacam ini, jika seorang penguasa kelas 6 biasa bertemu dengannya, mereka mungkin akan membutuhkan waktu sebelum mereka bisa membunuhnya. Tapi sayang sekali Mu Chen tidak berada dalam jangkauan biasa. Oleh karena itu, ketika cakar roh binatang bersiul, Mu Chen tidak menghindar, tetapi mengulurkan tangannya dan meraih cakar di tangannya. Cakar, yang sebanding dengan artefak ilahi, bahkan tidak bisa mengeluarkan darah dari kulitnya. Berderit. Mu Chen mengerahkan lebih banyak tenaga ke tangannya, sebelum dia menghancurkan cakar itu. Namun, roh binatang tidak merasakan sakit dan meluncurkan cakar lain yang terbungkus aura mematikan ke arah tenggorokan Mu Chen. Boom! Mu Chen melayangkan pukulan dengan ekspresi tenang. Itu merobek ruang angkasa, lalu tinjunya mendarat di kepala roh binatang. Seketika, sebuah ledakan bergema dan kepala roh binatang terbelah seperti semangka. Ketika kepala itu pecah, tidak ada darah yang menetes, hanya ada abu yang melayang. Selain itu, tubuh roh binatang tiba-tiba membeku sebelum jatuh dari langit, menghadap ke bawah. Mu Chen tidak melihat ke arah roh binatang yang jatuh, melainkan tinjunya. Setelah menghancurkan kepala Beast Spirit, tangannya terbungkus jejak aura abu-abu, aura mematikan. Aura mematikan itu benar-benar merepotkan. Mu Chen mengerutkan alisnya, lalu dia mengedarkan energi spiritualnya untuk mengusir aura mematikan itu. Di kuburan binatang Myriad, aura mematikan itu terlalu kuat. Jika dia ceroboh dan itu menyerang tubuhnya, maka dia harus membayar harga yang cukup mahal.
Setelah berurusan dengan roh binatang, Han San, 9 neter dan yang lainnya juga telah berurusan dengan roh mereka sebelum semua orang berkumpul. Mereka tidak berbicara, tapi mengikuti Han San dan dengan cepat pergi. Harta karun yang telah kita temukan ada di wilayah barat laut dari kuburan Myriad Beast. Selama kita berhati-hati, kita akan tiba dalam waktu sekitar setengah hari. Sepanjang jalan, Han San berkata, akankah klan Serigala Langit dan klan Singa Emas tiba lebih dulu? Mu Chen bertanya. Dalam hal kecepatan, mereka seharusnya tidak secepat itu. Bagaimanapun, area tempat binatang harta karun itu mati dipenuhi dengan bahaya. Tidak akan mudah bagi kita untuk melewatinya. Han San menjawab. Mu Chen menganggukkan kepalanya dan tidak berbicara lebih jauh. Kelompok itu dengan cepat melakukan perjalanan melalui kuburan Myriad Beast yang berwarna abu-abu. Tapi ukuran Myriad Beast Graveyard jelas jauh melampaui imajinasi mereka. Tidak peduli berapa banyak gunung yang mereka lewati, mereka masih tidak bisa melihat ujungnya. Sepanjang jalan, mereka telah bertemu dengan banyak roh binatang. Meskipun Han San memimpin mereka, ada beberapa perubahan pada rute yang diketahui Han San. Menyebabkan mereka masuk ke dalam lingkaran Beast Spirit berkali-kali. Pada akhirnya, mereka berhasil membebaskan diri setelah melalui serangkaian masalah besar dan terlihat agak menyedihkan. Tapi untungnya, mereka tidak bertemu dengan roh binatang yang kuat. Jika tidak, langkah kaki mereka pasti akan tertahan. Selain itu, Mu Chen juga diam-diam mengedarkan roh Phoenix sejati di sepanjang jalan menuju harta karun. Dia mencoba merasakan jejak burung abadi, tetapi pada akhirnya, itu tidak terlalu efektif, yang membuat mereka agak kecewa. Sementara itu, waktu terus berjalan dalam perjalanan mereka. Tidak tahu berapa banyak gunung yang telah mereka lewati, Mu Chen akhirnya merasa bahwa Han San, yang memimpin mereka, mulai melambat dan yang terakhir memberi mereka isyarat tangan untuk memberi tahu mereka agar berhati-hati. Mu Chen dan Nine Nether saling bertukar pandang, lalu mereka meningkatkan kewaspadaan mereka. Sepertinya mereka harus mendekati tanah tempat harta karun itu jatuh. Melewati gunung di depan mereka, yang muncul di depan pandangan Mu Chen adalah sepetak hutan abu pucat, tertutup aura mematikan seolah-olah ada sosok hantu yang membuat bulu kuduk merinding. Mu Chen memandangi hutan pucat di hadapannya dan dengan ringan mengerutkan matanya. Di tempat itu, dia merasakan beberapa fluktuasi energi spiritual yang tidak jelas. Dia melirik ke arah Nine Nether dan Mo Feng, karena keduanya juga merasakannya, dan mereka meningkatkan kewaspadaan mereka. Han San menatap hutan putih di depannya dan mengambil peluit, lalu meniupkan gelombang suara yang sangat halus. Saat gelombang suara menyebar, dedaunan di hutan putih menggeliat, sebelum Mu Chen dan yang lainnya melihat beberapa siluet yang ditutupi dengan aura yang tidak menyenangkan keluar dari hutan dan berdiri di depan mereka. Beberapa siluet itu cukup kuat dan tubuh mereka dipenuhi bekas luka, terlihat agak ganas. Pada saat ini, mata merah mereka tertuju pada kelompok mereka. Di dahi mereka, ada bentuk bulan sabit, yang merupakan simbol klan Serigala Langit. Orang-orang itu secara alami adalah para ahli dari klan Serigala Langit. Ketika Mu Chen melihat mereka, dia tidak menurunkan kewaspadaannya. Sebaliknya, dia meningkatkan kewaspadaannya. Pakar yang berdiri di depan pesta klan Serigala Langit adalah seorang pria ganas yang penuh dengan bekas luka di wajahnya. Mata merahnya pertama kali melirik ke arah pesta Han San sebelum fokus pada pesta Mu Chen. Seketika, aura tidak menyenangkan melonjak di wajah mereka. Han San, mereka bukan dari klan Badak Iblis. Bab 1024 Jin Lai. Berdiri di depan hutan abu pucat, pemimpin klan Serigala Langit menatap kelompok Mu Chen dengan mata merah. Ketajaman di mata mereka praktis seperti pisau yang ingin menusuk beberapa dari mereka. Haha, saudara Huo, tidak perlu cemas. Mereka adalah teman dari klan 9 Nether, mitra yang telah saya temukan. Han San tersenyum saat dia menjelaskan. Rekan. Ahli dari klan Serigala Langit, Huo yang mengerutkan alisnya sambil tertawa kecil, Han San, apakah Anda berpikir bahwa ada harta karun yang tak ada habisnya dari harta karun? Lebih banyak orang berarti akan lebih banyak yang bisa dibagikan. Saya tidak setuju dengan hal ini. Han San berkata tanpa menggerakkan ekspresinya, saudara Huo tidak perlu khawatir tentang ini. Karena saya telah mengundang mereka, maka kita dapat membagi kepada mereka dari saham saya. Kami tidak akan menyentuh milikmu. Ketika Huo yang mendengar kata-kata Han San, barulah tatapannya berubah menjadi lembut. Namun, dia masih menatap kelompok Mu Chen dengan tatapan ganas dan menarik sudut bibirnya dengan kilatan jijik di matanya. Ternyata, dia bisa merasakan bahwa di antara kelompok Mu Chen, hanya 9 Nether dan Mo Feng yang telah melangkah ke alam berdaulat kelas 7. Adapun dua lainnya, mereka masih berada di alam berdaulat kelas 6.
Mereka bahkan berani datang ke kuburan binatang Myriad dengan kekuatan mereka benar-benar dibutakan oleh keserakahan yang bodoh. Penghinaan di mata Huo yang tidak disembunyikan, jadi Mu Chen dan yang lainnya secara alami bisa merasakannya. Namun, mereka tidak marah dan mempertahankan ekspresi tenang. Mereka juga tidak melakukan tindakan untuk mendekatkan diri dengan para ahli dari klan Serigala Langit. Mu Chen melirik sekilas ke pesta klan Serigala Langit. Mereka memiliki total 5 orang dengan 4 orang di alam berdaulat kelas 7. Formasi mereka sebanding dengan klan Badak Iblis dan, jelas, mereka juga telah mengeluarkan upaya besar untuk perjalanan ke harta karun. Bagaimanapun juga, kesulitan untuk mengirim orang tambahan akan jauh lebih sulit. Bahkan klan 9 burung Netebird hanya mengirim mereka berempat. Secara alami, mereka juga tidak ingin mengirim anggota klan yang kekuatannya lemah. Lagi pula, ada terlalu banyak orang jenius di Divine Beast Origin, jadi mereka mencari kualitas pada mereka yang masuk, bukan kuantitas. Tapi di antara 4 penguasa kelas 7 dari klan Serigala Langit, selain Huo yang membuat Mu Chen agak diharapkan, dia hanya menyapu sekilas ketiga lainnya. Dalam persepsinya, 3 lainnya seharusnya agak mirip dengan Lu Sui dari klan Gagak Guntur. Jika dia menghadapi mereka sebelum dia menerobos ke tingkat kedua Sutra Naga Phoenix, itu mungkin agak merepotkan baginya. Tapi sekarang, itu akan menjadi hal yang mudah. Saudara Huo Yang, bagaimana situasi di sana? Han San tersenyum. Huo Yang membuang bibirnya ke samping. Klan Singa Emas tiba setengah hari sebelumnya. Tapi mereka tidak berani masuk terlalu dalam terlalu cepat. Jumlah roh binatang tampaknya meningkat semakin dalam seseorang masuk. Klan Singa Emas telah mengirim seseorang untuk menyampaikan sebuah pesan pada kita. Melalui penyelidikan mereka, jumlah roh binatang berdaulat kelas 7 di tempat jatuhnya harta karun telah mencapai 50. Ketika Han San mendengar kata-katanya, wajahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berubah menjadi kuburan. 50 roh binatang berdaulat tingkat ke-7, akan sulit bagi siapapun di partai mereka untuk mengalahkan mereka sendirian. Niat klan Singa Emas adalah bergabung untuk menghadapi roh binatang dan kami akan memutuskan harta karun setelah kami mencapai harta karun. Mata merah Huo yang melirik Han San saat dia berkata, bergabung dengan kekuatan. Han San tidak menjawab pertanyaan itu, tetapi berkata, kami akan melihatnya terlebih dahulu. Setelah mereka selesai berbicara, dia dengan cepat memimpin semua orang ke dalam hutan. Di belakang mereka, Huo yang melihat siluet rombongan Han San, lalu dia melambaikan tangannya dan dengan cepat mengikuti. Tumbuhan di hutan berwarna abu pucat, tertutup aura mematikan yang pekat. Saat mereka masuk lebih dalam, Mu Chen bisa merasakan aura mematikan yang semakin pekat sampai-sampai bisa menghentikan darah mengalir di tubuh mereka. Hutan itu sangat besar dan mereka telah terbang dengan cepat selama 10 menit sebelum mereka mulai melambat. Hutan di depan mereka mulai menipis, dan digantikan dengan lereng bukit yang curam. Kelompok itu berdiri di atas batu berwarna abu-abu pucat, melihat kawah besar di bawah lereng bukit. Tumbuhan di sana berwarna hitam pekat karena terkikis habis oleh aura maut dan wilayah ini terus-menerus dipenuhi oleh raungan binatang buas. Samar-samar, bayangan berkeliaran bisa terlihat. Ini adalah tanah di mana harta karun itu jatuh. Han San menunjuk ke arah kawah dan berbicara dengan ekspresi serius. Mu Chen memfokuskan pandangannya. Aura kematian yang menakutkan telah menyatu menjadi lapisan awan abu-abu di atas kawah dan seluruh wilayah itu tidak memiliki tanda-tanda vitalitas. Pemandangan ini mewakili bahaya ekstrim di kuburan binatang Myriad. Ketika orang biasa melihat pemandangan ini, mereka semua akan pergi jauh dari tempat ini. Jika tidak disengaja, bahkan para ahli dari klan Badak Iblis, klan Serigala Langit, dan klan Singa Emas tidak akan menemukan tanah jatuh harta karun yang tersembunyi di sini. Saat mereka memeriksa wilayah ini, cahaya keemasan tiba-tiba berkedip-kedip di kejauhan dan suara angin pecah meledak. Seketika itu juga, ekspresi Han San menjadi waspada. Cahaya keemasan itu dengan cepat muncul dan ketika mereka menampakkan diri, tekanan yang kuat datang dari siluet yang kuat. Mengarahkan pandangan mereka ke atas, mereka melihat total 6 yang datang, semuanya memiliki sosok yang kuat dan rambut keemasan dengan garis-garis keemasan yang samar di wajah mereka. Di mata emas mereka, terpancar kesombongan dan tekanan yang tidak dapat disembunyikan. Ternyata, mereka adalah para ahli dari klan Singa Emas. Ketika para ahli klan Singa Emas muncul, klan Badak Iblis segera membawa penjaga mereka dengan tubuh tegang. Energi spiritual melonjak di sekitar mereka saat mereka melihat ke arah pihak lain. Wajah Han San tenang saat dia melihat bagian depan klan Singa Emas. Itu adalah pria yang sangat kuat. Tubuhnya seperti logam dengan cahaya keemasan di bawah kulitnya. Dia memiliki tekanan yang menakjubkan dengan lonjakan tekanan energi spiritual yang tak henti-hentinya menyapu tubuhnya.
Jin Lai, klan Singa Emas benar-benar memilihmu untuk memimpin tim kali ini. Han San menatap pria yang kuat itu sambil perlahan berkata. Nine Nether berbicara kepada Mu Chen dengan suara lembut juga. Ada dua elit yang luar biasa dalam generasi klan Singa Emas ini. Dikenal sebagai pahlawan ganda emas. Jin Lai adalah salah satunya, tapi sepertinya yang lain tidak datang kali ini. Mu Chen dengan lembut menganggukkan kepalanya. Tekanan yang diberikan Jin Lai adalah sesuatu yang bahkan penguasa kelas 7 mungkin tidak dapat dihadapi. Selain itu, dia bisa merasakan bahwa Jin Lai telah mengkultivasi tubuh fisiknya, sehingga membuatnya lebih kuat. Ketika pria yang kuat itu mendengar kata-kata Han San, dia menyeringai, memperlihatkan giginya yang seputih mutiara dan memancarkan hawa dingin. Dia melirik Han San dengan tekanan di matanya, sebelum berhenti di Nine Nether dan Mo Feng. Han San, kamu terlalu percaya diri untuk klan badak iblismu. Bagaimana kamu bisa membiarkan orang lain mengambil bagian dalam kesempatan ini? Jin Lai tersenyum dengan ejekan dalam senyumnya. Ketika Nine Nether mendengar kata-katanya, dia dengan lemah berkata, kami telah diundang oleh saudara Han untuk memperluas wawasan kami. Jin Lai tersenyum. Kalian bahkan berani datang dengan sembrono dengan formasi itu. Aku tidak yakin apakah kau sombong atau bodoh. Sombong atau bodoh, mengapa Anda tidak datang dan mencobanya? Mu Chen dengan ringan tersenyum. Seorang penguasa kelas 6 seperti Anda memiliki kualifikasi untuk berbicara di sini. Berdiri di belakang Jin Lai, seorang ahli penguasa kelas 7 dari klan Singa Emas berkata. Jin Lai melambaikan tangannya, menghentikan anggota klannya. Namun, tatapannya tidak banyak melihat ke arah Mu Chen, karena dia mungkin tidak berpikir bahwa dia perlu mengubah pandangannya pada seorang penguasa kelas 6. Han San, kita di sini bukan untuk bertengkar. Melalui penyelidikan kami sebelumnya, ada lusinan roh binatang sovereign kelas 7 di sini. Selain sejumlah besar roh binatang, tidak mungkin bagi salah satu pihak kita untuk berhasil melewati mereka sendirian. Jin Lai menatap Han San sambil melanjutkan, sehari yang lalu, pihak klan Serigala Langit juga telah menyelidikinya. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa pergi dan melihatnya. Huo Yang dan para ahli klan Serigala Langit yang datang dari belakang menganggukkan kepala juga. Han San melihat ke wilayah itu, yang dipenuhi dengan aura mematikan yang pekat, dan dengan ringan mengerutkan alisnya. Sebenarnya, dia tidak perlu menyelidiki, karena dia juga samar-samar bisa merasakan bahwa ada banyak roh binatang yang tangguh. Saudaramu, apa pendapatmu tentang ini? Han San ragu-ragu saat dia berbalik untuk melihat Mu Chen. Ketika Jin Lai dan Huo Yang melihat bahwa Han San tidak bertanya pada 9 Nether, tetapi Mu Chen yang merupakan penguasa kelas 6, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang saat mereka melihat Mu Chen dengan keheranan. Jelas, mereka tidak tahu mengapa Han San begitu sopan kepada Mu Chen. Mu Chen bertukar pandang dengan Nine Nether dan menganggukkan kepalanya. Melihat tanggapannya, Han San menjawab Jin Lai, kita bisa bergabung untuk menyingkirkan roh binatang terlebih dahulu. Sedangkan untuk harta karun, kita akan membaginya setelah kita lewat dari sini. Ketika Jin Lai mendengar kata-katanya, dia mengangguk dan ketiga pihak bergabung bersama, masing-masing mengalokasikan wilayah dan jumlah roh binatang mereka sendiri. Karena kalian semua sudah siap, ayo kita bergerak. Jin Lai bergerak dengan cepat dan tegas tanpa penundaan. Ketika pembagian selesai, dia tidak berbicara lebih jauh dan memimpin para ahli klan Singa Emas kemudian melesat maju. Kami akan pergi dulu dan berkumpul setelah kami selesai membersihkan. Huo Yang dari klan Serigala Langit berbicara juga, lalu dia memimpin rombongannya. Mari kita bergerak juga. Ketika Han San melihat dua kelompok lain bergerak keluar, dia berkata ke arah Mu Chen, sebelum berubah menjadi seberkas cahaya, dan terbang menuju kawah yang gelap gulita. Mu Chen mengikuti di belakang, lalu dia mengerutkan matanya dan melihat ke arah yang dituju klan Singa Emas dan klan Serigala Langit dengan tangan di belakang punggungnya sebelum diam-diam memberikan isyarat tangan kepada Nine Nether dan yang lainnya. Perhatian! Nine Nether dan Mo Feng saling bertukar pandang dengan cahaya berkedip di mata mereka saat mereka mengangguk dengan lembut. Perjalanan ke Treasure Beast ini mungkin tidak semulus yang mereka bayangkan. Bab 1025 tertipu. Di dalam hutan yang diselimuti aura maut, cahayanya gelap secara tidak normal dan aura maut abu-abu menutupi penglihatan dan bentangan energi spiritual. Wosh! Wosh! Sesekali, terdengar raungan binatang buas bergema dari hutan bersama dengan suara angin yang memecah ketika beberapa siluet terbang dengan tenang. Sosok mereka sangat kuat dan kaki mereka dengan lembut menginjak dahan pohon, menyebabkan dedaunan bergoyang saat mereka terbang. Kelompok siluet ini secara alami adalah kelompok Mu Chen yang telah memasuki hutan. Bergerak melalui hutan, tatapan mereka dipenuhi dengan kehati-hatian saat mereka melihat wilayah yang dipenuhi dengan aura mematikan.
Meskipun aura mematikan telah menghalangi persepsi energi spiritual mereka, mereka masih bisa merasakan sejumlah besar roh binatang di hutan. Kita akan masuk dari barat daya. Menurut distribusi kami, seharusnya ada 6 roh binatang berdaulat tingkat ke-7. Sedangkan untuk roh binatang lainnya, ada cukup banyak, setidaknya 100 dari mereka. Saat mereka dengan cepat bergerak, Han San menjelaskan kepada kelompok Mu Chen. Ketika Mu Chen, 9 neter dan yang lainnya mendengar kata-kata itu, mata mereka mengecil. 6 roh binatang berdaulat kelas 7 di samping lebih dari 100 roh binatang yang lebih lemah. Mereka tidak punya pilihan selain takut pada formasi ini. Tapi untungnya, orang-orang itu tidak memiliki spiritualitas apapun. Jika tidak, bahkan mereka harus menghindarinya. Kami berempat akan menghalangi 6 roh binatang penguasa tingkat ke-7. Mo Ling akan memimpin sisanya untuk menghadapi roh binatang lainnya. Kita harus berurusan dengan ini dengan cepat. Jika tidak, saya khawatir kita tidak akan bisa bertahan lama. Mu Chen, Nine Nether dan Mo Feng menganggukkan kepala. Meskipun masih ada 3 penguasa kelas 7 dari pihak klan Badak Iblis, mereka harus menghadapi sejumlah besar roh binatang. Jadi kesulitan mereka juga tinggi. Bersiaplah, kita mendekati wilayah di mana roh binatang berada. Setelah menjelaskan rencananya, Han San meraung. Mu Chen dan yang lainnya langsung menegangkan tubuh mereka saat mereka merasakan aura mematikan di sekitarnya semakin pekat. Di hutan gelap yang jauh, ada banyak siluet abu-abu pucat berkeliaran seperti hantu. Ketika mereka muncul di wilayah ini, siluet abu-abu pucat itu segera mengarahkan pandangan mereka. Detik berikutnya, raungan yang dipenuhi aura mematikan bergema di hutan ini. Boom, boom. Banyak siluet hantu tanpa henti keluar dari kegelapan bersama dengan aura dingin yang mematikan saat mereka melonjak ke arah Mu Chen. Han San, Nine Nether, Mu Chen dan Mo Feng telah bergerak dan segera muncul di depan tim. Seketika, energi spiritual yang tak terbatas menyapu keluar dan garis-garis energi spiritual yang menakutkan bersiul. Boom, boom. Garis-garis tajam energi spiritual menembus dan kepala dari 10 roh binatang meledak. Seluruh tim telah menyerbu melalui lapisan-lapisan Beast Spirit saat mereka terbang ke kejauhan. Gemuruh. Energi spiritual yang dahsyat tanpa henti mengalir keluar dari hutan maut dan roh binatang yang menghalangi di depan kelompok Mu Chen dikirim terbang. Namun, masih ada aliran roh binatang yang tak ada habisnya yang datang dari sekitarnya. Namun, Mu Chen dan yang lainnya tidak memperhatikan mereka saat mereka masuk ke kedalaman. Ancaman terbesar masih beberapa roh binatang berdaulat tingkat ke-7. Selama mereka ditangani, maka mereka akan bisa membebaskan diri dan menangani sejumlah besar Beast Spirit. Han Tong, kalian akan berurusan dengan bagian belakang. Han San melihat ke depan saat aura kematian semakin pekat dengan matanya berkontraksi. Dia bisa merasakan bahwa mereka sudah menuju ke kedalaman hutan. Selain itu, mereka juga mulai merasakan fluktuasi aura mematikan yang berbahaya dari kejauhan. Itu seharusnya adalah wilayah di mana roh binatang penguasa kelas 7 berada. Aye. 4 ahli dari klan Badak Iblis segera menganggukkan kepala mereka, lalu mereka berpisah dari kelompok itu. Energi spiritual tak terbatas menyapu dan gambar besar klan Badak Iblis muncul, langsung menarik perhatian kelompok besar roh binatang. Mo Ling, kamu akan pergi membantu mereka, tapi jaga keselamatanmu. Mo Feng berteriak. Baiklah. Mo Ling menjawab, lalu dia mundur tak lama kemudian. Api merah yang deras menyambar dari tubuh mungilnya, seketika menyebabkan suhu di wilayah ini meningkat dan bahkan atmosfer hampir terbakar. Dengan Mo Ling dan yang lainnya menutupi punggung mereka, mereka berempat segera merasa damai, lalu mereka dengan cepat meningkatkan kecepatan mereka sebelum menyerbu ke dalam aura maut yang pekat. Di luar aura kematian adalah ruang yang kacau dengan pepohonan abu-abu pucat menyebar, memberikan bayangan di tanah. Di dalam bayangan itu ada tatapan dingin yang diarahkan, menargetkan kelompok 4 orang Mu Chen. Bayangan itu berkedip-kedip, lalu muncul di hadapan kelompok Mu Chen. Keenam bayangan hitam itu memiliki tubuh yang tampak seperti terbuat dari logam hitam, terlihat sangat kokoh. Hal ini disebabkan oleh tubuh mereka yang mengering dan kehilangan vitalitas saat disempurnakan oleh aura mematikan. Aura kematian menyelimuti mereka, yang membuat mereka sangat kuat jika dibandingkan dengan roh-roh Beast biasa. 6 roh binatang berdaulat kelas 7 memang. Mu Chen melirik ke arah Beast Spirit hitam itu sambil bergumam pada dirinya sendiri. Namun, ketika dia baru saja selesai bergumam pada dirinya sendiri, pupil matanya tiba-tiba berkontraksi. Ada yang tidak beres. Boom. Tepat ketika Mu Chen merasakannya, bagian belakang mereka tiba-tiba meledak dan 2 bayangan hitam perlahan merangkak naik dari tanah. Mereka berdua diselimuti aura mematikan, itu adalah 2 roh binatang berdaulat kelas 7 lainnya. Dengan cara ini, mereka telah mencapai jumlah 8.
Ketika Hansan melihat pemandangan ini, wajahnya sedikit tidak sedap dipandang. Sepertinya jumlah roh binatang yang berkumpul di sini lebih besar dari yang mereka bayangkan. Sepertinya ini menjadi sedikit merepotkan. Hansan tersenyum pahit. 8 roh binatang berdaulat kelas 7, bahkan mereka harus meluangkan waktu untuk menghadapinya. Dalam hal kekuatan bertarung, Beast Spirit itu tidak lebih lemah dari seseorang yang setingkat dengan Lu Sui. Masing-masing dari kita mengambil 2 dan akan dengan cepat menghadapinya. Mu Chen mengerutkan alisnya saat dia berseru. Baiklah. Sekarang bukan waktunya untuk banyak bicara, Hansan dan 2 lainnya menganggukkan kepala, lalu mereka langsung melesat, mengirimkan energi spiritual yang tak terbatas untuk menyelimuti 2 penguasa kelas 7. Mu Chen juga menyerang keluar, targetnya adalah 2 roh binatang sovereign kelas 7 yang datang dari belakangnya. Mengaum. Kedua Beast Spirit meraung dan aura mematikan berfluktuasi dan menyelimuti cakar tulang mereka yang tajam dan mereka mencakar ke arah dada Mu Chen seperti kilat. Cakar tajam itu juga merobek bekas di angkasa. Boom! Lengan Mu Chen dengan paksa memblokir mereka dengan percikan api beterbangan di lengannya. Namun, cakar tulang dari aura maut itu hanya meninggalkan bekas putih di lengannya. Boom! Tanpa ekspresi apapun, tinju Mu Chen melonjak dengan cahaya keemasan saat dia meninju ke arah dada roh binatang berdaulat kelas 7. Seketika, suara yang dalam terdengar dan roh binatang berdaulat kelas 7 langsung dikirim terbang dengan dadanya runtuh. Namun, ketangguhan berurusan dengan roh binatang berdaulat tingkat ke-7 telah melebihi ekspektasi Mu Chen. Ketika pukulannya bersentuhan dengan tubuhnya, itu segera melesat keluar, tetapi roh binatang tidak memperhatikan dadanya yang runtuh saat ia menerkam ke arah Mu Chen sekali lagi. Tubuh yang kokoh. Tatapan Mu Chen melintas pada pemandangan ini. Jika itu adalah penguasa kelas 7 biasa yang menghadapi pukulannya, mereka pasti sudah memuntahkan darah. Tapi roh binatang ini masih lincah melompat-lompat. Boom! Boom! 2 roh binatang sovereign kelas 7 menerkam, meluncurkan serangan tanpa rasa takut. Saat aura mematikan melonjak, bahkan Mu Chen telah mundur beberapa langkah. Namun, dia dengan cepat beradaptasi dengan ini dan mengedarkan fisik naga Phoenix-nya. Cahaya keemasan yang menyilaukan meledak saat lapisan tinju yang berat terbang keluar, menyebabkan 2 roh binatang berdaulat kelas 7 dikalahkan saat tubuh mereka runtuh satu demi satu. Jika bukan karena tubuh mayat hidup mereka, mereka pasti sudah terluka parah. Namun meski begitu, masih masalah waktu sebelum mereka dihancurkan oleh Mu Chen. Sementara situasi Mu Chen berangsur-angsur membaik, Hansan, Nine Nether dan Mo Feng juga berangsur-angsur terbiasa dengan lawan mereka dan mereka mulai mendapatkan inisiatif. Di belakang mereka, kelompok Moling melakukan semua yang mereka bisa untuk menghalangi sejumlah besar roh binatang. Meskipun itu menjadi sedikit sulit, mereka masih bisa mengulur waktu, karena Beast Spirits itu tidak memiliki kecerdasan. Jadi, dilihat dari permukaan, itu semua sesuai dengan harapan Hansan. Selama mereka mengulur waktu sedikit lebih lama, mereka seharusnya bisa mengatasi semua masalah di pihak mereka. Boom! Di reruntuhan, batu besar di bawah kaki Mu Chen hancur dan cahaya keemasan melintas di matanya. Dia dengan cepat memahami kekurangan dari roh binatang berdaulat kelas 7 dan menggenggam tangannya. Pedang bulu emas muncul di tangannya dan cahaya keemasan bersinar, sebelum kepala salah satu roh binatang berdaulat kelas 7 dibelah. Boom! Berhadapan dengan roh binatang berdaulat tingkat ke-7, tekanan Mu Chen menurun dan serangannya tiba-tiba menjadi lebih tajam. Dia dengan cepat menekan roh binatang berdaulat tingkat ke-7 lainnya sampai-sampai tidak bisa bergerak. 9 Nether dan yang lainnya juga telah merasakan proses ke arah Mu Chen dan mereka bangkit dengan semangat. Selama Mu Chen membebaskan dirinya sendiri, maka mereka akan dapat membebaskan diri dari situasi ini dengan cepat. Dan jalan mereka tidak akan lagi menimbulkan bahaya. Namun, tepat ketika Hansan dan yang lainnya merasakan nafas lega, mereka tiba-tiba merasakan bahwa tanah mulai bergetar, seolah-olah kuburan binatang Myriad mendidih. Perubahan mendadak ini menyebabkan Mu Chen tertegun, sebelum dia tiba-tiba berbalik ke arah kiri dan kanan hutan dan wajahnya berubah drastis. Itu karena dia bisa merasakan bahwa ada sejumlah besar aura mematikan yang menyapu dari kedua sisi, yang jelas berasal dari sejumlah besar roh binatang. Mereka bahkan bisa melihat beberapa siluet hitam di antara mereka, roh binatang berdaulat tingkat ke-7. Begitu banyak roh binatang. Di belakang, para ahli dari klan Badak Iblis meraung dengan perubahan drastis pada ekspresi mereka. Boom! Cahaya keemasan melonjak dan Mu Chen melemparkan tinjunya ke arah kepala roh binatang berdaulat kelas 7 sebelum melihat kedua arah lain dengan ekspresi gelap. Wajah Hansan pucat saat dia mengertakkan gigi. Mereka datang dari arah klan Singa Emas dan klan Serigala Langit. Apa yang dilakukan orang-orang bodoh itu?
Nine Nether dengan dingin mencibir, apalagi. Mereka mencoba menjatuhkan kita dengan membiarkan kita menarik perhatian. Tatapan Hansan berubah menjadi sangat dingin. Itu juga berarti bahwa klan Serigala Langit telah kembali pada perjanjian mereka dan bersekutu dengan klan Singa Emas. Dengan situasi saat ini, perebutan itu jelas berniat untuk mendorong roh binatang ke arah mereka dan mengubur mereka sepenuhnya. Dia benar-benar telah ditipu oleh klan Serigala Langit kali ini.